Oke, selamat pagi murid-murid semuanya, khususnya di kelas 7. Pada hari ini kita akan mempelajari tentang peta utamanya ya, yaitu memahami lokasi melalui peta. Yang mana fokusnya atau submateri utama di sini adalah letak dan luas Indonesia. Nah, kita akan menginterpretasi letak dan luas Indonesia melalui peta. Ada yang tahu apa itu peta? Atau pernah melihat peta atau sudah mampu menginterpretasi peta? Oke, bagi yang sudah bagus, bagi yang belum, kita akan belajar hari ini. Apa itu peta? Nah, ini bisa kalian kombinasikan dengan apa yang sudah ada di buku kalian masing-masing. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada bidang datar dan diperkecil menggunakan skala. Di bukunya juga pengertiannya seperti itu. Atau kalau kalian cari pengertian lain baik di media daring ataupun buku lainnya, hampir sama seperti itu. Yang namanya peta adalah sebuah gambar. Gambar permukaan bumi yang dituliskan pada bidang datar dan diperkecil dia dengan skala. Kalau kalian tidak pakai skala atau peta tidak ada skalanya, itu tidak mungkin ya. Perbandingan dengan skala artinya ya perbandingan antara jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Kalau kalian menggambar permukaan bumi pada bidang datar tanpa skala, banyak ngabisin kertas ya. Bayangin gambar Indonesia pakai kertas dengan ukuran sebenarnya, berapa kertas yang kalian perlukan? Itu contohnya. Jadi kita harus menggunakan skala. Jadi peta seperti yang saya bilang tadi, sekali lagi saya katakan bahwa adalah gambaran permukaan bumi. Ya, intinya bisa kalian ingat ini, gambaran pada bidang datar, gambaran permukaan bumi pada bidang datar dengan skala. Itu saja. Intinya adalah itu ya. Itu adalah pengertian peta. Ini adalah contoh peta. Ini peta Kepulauan Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai bersama ya, yang kita lindungi bersama. Bagaimana cara memperoleh informasi pada peta? Dengan melihat peta ini, kalian bisa membayangkan apa di sini? Atau apa ya informasi yang bisa kalian peroleh setelah melihat peta ini? Nah, mungkin ada yang sudah mampu memberikan atau mencari informasi pada peta, ada juga yang belum. Nah, sekarang mari kita coba menginterpretasi namanya atau menafsirkan. Jadi kalau kalian pernah mendengar mari kita membaca peta gitu, sebenarnya masih salah itu kata-katanya. Ya, kita akan mencoba menginterpretasi namanya atau menafsirkan peta melalui komponen-komponen yang ada pada peta. Komponen-komponen penyusun kelengkapan peta namanya. Nanti kita akan bahas satu-satu. Jadi ini sebenarnya kurang lebih peta ini masih ada kelemahannya ya, tidak lengkap isinya. Apa saja isi-isi peta yang lengkap? Nah, yang pertama, nah, kita akan bahas komponen peta dari judulnya dulu. Nah, kalau tadi kan ini tidak ada judulnya, berarti itu masih kurang ya. Komponen peta yang lengkap adalah pertama ada judulnya. Apa sih fungsinya judul? Kenapa harus isi judul? Ya, judul mewakili isi peta. Sama seperti kalian membuat karangan, kalau tidak ada judulnya, ya kita tidak tahu atau pembaca yang lain pun tidak tahu apa isi dari karangan tersebut. Misalnya seperti ini tadi, tidak ada judulnya. Kalau orang yang tidak tahu ini peta Indonesia, ya terus gimana caranya dia tahu? Masa dia harus interpretasi satu-satu? Nah, itu contohnya. Judul itu sangat penting. Ini misalnya peta yang sudah ada judulnya. Peta jalur kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia dan persebaran benda-benda peninggalannya.
Ini salah satu judul peta. Dari sini kita sudah bisa membayangkan apa isi peta tersebut. Ya, namanya saja peta jalur kedatangan nenek moyang bangsa Indonesia. Tidak mungkin isinya tentang tambang yang ada di Indonesia. Pasti isinya tentang jalur kedatangan. Nah, itu pentingnya judul. Yang kedua ada skala peta. Apa itu skala? Nah, ini sudah saya berikan di sini penjelasannya. Tadi juga sudah sempat saya bahas ini ya. Skala adalah perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya. Jadi kalau di peta jaraknya sekian senti, di jarak sebenarnya di lapangan itu jaraknya berapa sentimeter jadinya. Ada beberapa jenis skala. Di sini saya bahas ada 3 jenis. Skala angka, skala batang atau grafik, dan skala verbal. Yang pertama kita bahas adalah skala angka. Ini berwujud perbandingan. Contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contohnya. 1/10.000. Ini artinya 1 cm pada peta sama dengan 10.000 cm di lapangan atau keadaan nyata atau jarak sebenarnya. Kalau kalian mendasar pada skala angka ini, biasanya satuan dari masing-masing skala ini adalah 1 cm atau satuannya adalah sentimeter. Kalau di Indonesia paling sering pasti menggunakan sentimeter. Jadi 1 cm ini mewakili atau sama dengan 10.000 cm di jarak sebenarnya. Ini bisa kalian ubah juga. Ini kan 10.000 cm. Saya maunya 1 cm itu jadinya berbandingannya dengan satuan kilometer. Ya, ingat ini. Dulu waktu SD pasti sudah belajar ini. Kilometer, hektometer, ya tangga, apa namanya ini ya, eh, konversi jarak ini ya. Kilometer, hektometer, dekameter, hingga milimeter. Kalau naiknya dibagi 10 per tangga, turunnya dikali 10 per tangga. Mungkin silahkan itu diingat kembali pelajaran waktu SD. Nah, sekarang misalnya saya pengennya 1 cm ini, 10.000 cm ini saya ubah menjadi satuannya kilometer, itu misalnya. Nah, kan gini caranya. Ini kan 10.000 cm tadi. Nah, ini 10.000,00 gitu jadinya. Kalau saya ubah ke kilometer, ini naiknya berapa dari senti? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia loncatnya. Di sini komanya juga loncat 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga akan menjadi 0,1 kilometer. Nah, ini dia. Kalau jadi hektometer, ya naiknya berapa? 1, 2, 3, 4. Ya, ini loncat juga 4 kali. 3, 4. Berarti 1 hektometer dia jadinya. Ya. Ini silahkan apa namanya? Dipelajari lagi ya. Atau mungkin ada yang sudah mahir ini, bagus sekali. Jadi satuan yang paling sering digunakan pada peta adalah sentimeter dan kilometer. Itu biasanya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada peta yang menggunakan satuan lainnya. Tapi kalau biasanya secara umum di Indonesia pasti satuannya sentimeter dan kilometer. Ini skala angka namanya. Mungkin saja nanti ada skalanya 1/100.000 gitu misalnya. Itu artinya 1 cm pada peta sama dengan 100.000 cm di lapangan atau keadaan nyata sebenarnya. Jadi kalau diubah menjadi kilometer berarti 1 cm sama dengan 1 kilometer gitu jadinya.
Ya, nanti kalau ada pertanyaan tentang ini, silahkan bertanya di kolom komentar ataupun melalui WhatsApp atau email saya. Ya, atau nanti di Google Classroom-nya juga bisa. Nah, ini lanjutannya. Seperti yang saya bilang tadi, jenis skala yang kedua adalah skala grafis atau batang. Wujudnya seperti ini. Ya, berwujud garis. Ini garis seperti ini. Dengan ada keterangannya di sini. Kalau ini contohnya ya, contoh skala garis batang seperti ini maknanya, nah ini yang di atas ini mewakili sentimeter, yang di bawahnya ini mewakili kilometer. 1 sentimeter sama dengan 5 kilometer. Itu maksudnya. 2 sentimeter sama dengan 10 kilometer. Ya, ini kelipatannya ya. 5 tambah 5 ya 10, tambah 5 lagi 15, tambah 5 lagi ya 20. Boleh dilanjutkan lagi kalau petanya muat. Kalau tidak, cukup segini saja. Biasanya pembaca sudah mampu menginterpretasi dengan baik skala tersebut. Sekali lagi saya ulang ya. Ini 1 sentimeter pada peta. Berarti jarak sebenarnya adalah 5 kilometer. Ini yang di bawahnya mewakili jarak sebenarnya. Sama seperti tadi ini ya. Ini jarak pada peta, ini jarak sebenarnya. Ini kalau diwujudkan skala grafis atau batang seperti ini dia jadinya. Kalau ini tadi 1 berbanding 10.000, berarti kan 1 sentimeter, berarti di sini 0,1 kilometer jadinya. Itu maksudnya ya. Nah, berapakah kalau ini diubah ke sentimeter? 5 kilometer ini. 1 sentimeter sama dengan, nah ini kan 5 kilometer, kalau dijadikan sentimeter, ingat lagi tangganya ini. Kilometer menjadi senti, turunnya berapa tangga? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kali dia turun, berarti tinggal nambah nolnya lagi 5 saja. 1 sentimeter sama dengan 500.000 sentimeter, itu jadinya. Jadi skala peta tersebut adalah 1 berbanding 500.000 kalau kita buatkan skala angka seperti ini. Kalau skala batangnya seperti ini. Semoga bisa dipahami. Yang ketiga ada skala verbal. Ini skala yang berbentuk kalimat. Contohnya seperti ini. Skala 1 cm untuk 1 kilometer. Nah, ini maknanya sama seperti tadi. Artinya, setiap 1 cm pada peta sama dengan 1 kilometer pada jarak sesungguhnya. Kalau kita buatkan skala yang pertama seperti ini, skala angka, akan menjadi 1 berbanding 100.000. Ya, semoga bisa dipahami juga. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan bertanya. Nah, ini komponen peta berikutnya. Komponen peta lanjutan ya. Tadi sudah ada judul dan skala. Ini komponen berikutnya yang wajib ada adalah orientasi arah mata angin. Kalau tidak ada ini, yang menginterpretasi peta tidak tahu mana arah utara, mana arah selatan, timur, dan barat pada peta. Biasanya wujudnya seperti ini. Ya, ini sudah ada contoh-contohnya. Jadi ini terkait dengan kreativitas masing-masing pembuat peta. Yang penting ada petunjuk mana utara, mana selatan, timur, dan barat. Biasanya, nah contohnya seperti ini, kalau utara saja sudah diketahui, pasti timur, selatan, dan barat pasti diketahui oleh penginterpretasi peta. Ini namanya orientasi arah mata angin. Berikutnya ada simbol peta. Nah, simbol peta ini perwakilan objek yang dipetakan. Ya, ini perwakilan objek. Misalnya, kalau ada ibu kota, disimbolkan seperti apa? Kalau ada sungai, disimbolkan seperti apa? Itu namanya simbol peta. Digambarkannya seperti apa? Ada beberapa jenis simbol. Simbol titik, garis, warna, dan area.
Ini sudah ada contohnya. Di buku kalian juga sudah ada contohnya. Simbol titik, ini contohnya. Kalau titiknya seperti ini, oh berarti ini artinya ibu kota negara. Kalau titiknya seperti ini, oh ini ibu kota provinsi ini. Kalau ada segitiga hitam, oh berarti ini gunung api tidak aktif atau gunung api yang sudah mati atau bukan gunung api gitu misalnya. Kalau yang merah berarti gunung api yang masih aktif. Kalau ada titik seperti ini mungkin ada kecamatan atau kota lainnya atau kota kecil misalnya. Ini sangat bergantung pada lembaga yang membuat peta. Tapi keterangan tentang simbol-simbol itu pasti ada pada peta tersebut. Yang kedua ada simbol warna. Bukan ya, garis. Nah ini garis. Di sini contohnya kalau seperti ini sungai, ini jalan raya, jalan lain desa, batas negara, provinsi dan daerah dan sebagainya. Ini namanya simbol garis. Jadi dibuatkan garis pada peta, itu namanya simbol garis. Contohnya di sini tadi ya, peta Indonesia ini. Nah ini kan ada simbol-simbol garis di sini. Nah itu apa maknanya? Pasti ada keterangannya nanti pada setiap peta. Terus ada simbol warna. Nah, ini biasanya mewakili warna daratan. Ini yang biru ini biasanya kedalaman laut. Ini sudah ada keterangannya juga pada setiap peta. Kalau warnanya hijau seperti ini, berarti ketinggian daratan 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut, gitu biasanya. Ini kedalamannya juga seperti itu. Kedalaman laut 200 atau 0 sampai 200 meter di bawah permukaan laut, gitu jadinya. Terus ada simbol area. Ini contohnya. Kalau ada yang berbentuk seperti ini, terus warnanya biru, itu biasanya danau. Kalau ada yang seperti ini area yang luas, tapi ada garis-garisnya atau titik-titiknya, nah itu silahkan lihat keterangannya. Itu namanya simbol. Dari sana kita bisa menginterpretasi atau menafsirkan apa kenampakan pada sebuah peta pada sebuah wilayah yang dipetakan. Itu pentingnya simbol. Kalau tidak ada simbol sama sekali, cuma kenampakan pulau dan sebagainya, itu namanya peta buta, ya. Siapapun yang menginterpretasi pasti akan buta karena tidak ada informasi di dalamnya. Kemudian komponen peta berikutnya adalah garis koordinat. Garis koordinat ini adalah garis khayal, jadi di kenyataannya tidak ada. Ini hanya garis yang digambarkan pada peta untuk menentukan letak koordinat astronomis, yaitu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Ini namanya garis lintang, ini namanya garis bujur. Makanya di sini ada BT, 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 BT bukan kesel ya, tapi bujur timur, bujur timur, bujur timur. Karena ini wilayah yang dipetakan adalah apa ini? Jawa Tengah ya. Ini kan Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur ya ini Jawa Tengah. Walaupun ini kurang lengkap petanya. Indonesia pasti ada atau terletak di bujur timur. Tidak mungkin ke bujur barat ya. Kecuali keajaiban dari Tuhan. Lintangnya, ya kalau Pulau Jawa pasti ada di lintang selatan. Nah, nanti kita akan bahas letak astronomis itu. Ini namanya garis lintang yang melintang ya. Ini garis bujur, bujur. Ini pada peta ini lintang, ini bujur. Itu namanya garis koordinat, menentukan letak astronomis. Kalau nanti kalian atau pernah mungkin menggunakan Google Maps, biasanya kalau kalian menentukan titik suatu lokasi, di sana pasti ada keterangan lintang dan bujurnya. Kalau kalian share lokasi juga ada keterangan lintang dan bujurnya. Yaitu pentingnya lintang dan bujur menentukan letak astronomis suatu tempat. Berikutnya ada insert. Insert ini adalah peta kecil ya. Di sebuah peta pasti ada peta kecil di sini. Peta kecil ini melambangkan atau menunjukkan lokasi peta yang
wilayah yang dipetakan ini dengan kedudukannya yang lebih luas. Ini keterangan atau pengertian insert itu sudah ada ya. Misalnya, ini Pulau Kalimantan. Kalimantan ini atau Pulau Kalimantan kan bagian atau salah satu pulau yang ada di Indonesia. Makanya insertnya adalah wilayah Indonesia. Oh, ini wilayah Indonesia yang mana Pulau Kalimantan? Oh, ternyata ini yang di kotak merah ini. Inilah dia yang lebih besar kenampakannya. Itu namanya insert, fungsi insert ya. Tadi juga sudah ada contohnya. Misalnya ini. Ini kan kepulauan Indonesia. Indonesia itu letaknya di mana? Sehingga insertnya di sini adalah wilayah Asia Tenggara, ya di sini kelihatan Australia juga. Nah, ini yang merah ternyata Indonesia. Oh, ternyata ini Indonesia. Itu namanya insert peta. Jadi menggambarkan eh, wilayah yang dipetakan pada kedudukannya yang lebih luas, ya. Kemudian lanjutannya ada legenda. Bukan legenda cerita ya. Tapi pada peta, legenda ini adalah kolom keterangan semua objek ya berupa simbol yang ada pada peta tadi. Misalnya, pada sebuah peta ada garis putus-putus seperti ini. Ini apa maknanya? Ada warnanya biru, garis biru. Oh, ini apa maknanya? Ada wilayah yang warnanya oranye di peta itu. Apa maknanya? Itu fungsi dari legenda. Semua keterangan tentang simbol pada peta tadi itu dituliskan di legenda namanya. Kemudian yang terakhir adalah sumber dan tahun pembuatan peta. Sumbernya ini berkaitan dengan orang atau lembaga yang buat peta. Ini dilengkapi juga dengan tahun pembuatan peta. Itu adalah komponen peta yang baik ya. Sumber atau lembaga pentingnya apa? Ini pentingnya terkait dengan informasi yang tersaji pada peta. Coba kalau yang buat itu misalnya yang tidak berkompeten untuk membuat peta. Dia tidak punya hak membuat peta tetapi membuat peta. Sehingga informasi pada petanya itu bisa saja salah. Itu contohnya, itu manfaat dari sumber. Makanya sumber ini sangat penting. Kalau di Indonesia, peta yang dianggap memiliki informasi yang akurat itu adalah peta hasil terbitan dari Badan Informasi Geospasial atau BIG ya. Kemudian, nah itu termasuk lembaga juga. Tahunnya juga harus isi. Kalau kalian menginterpretasi peta, tapi tahunnya sudah 1969 gitu misalnya. Atau 1950 gitu misalnya petanya. Kan sudah kadaluarsa informasinya. Nah, makanya tahun itu sangat penting. Misalnya tahun yang terkini, misalnya terbitan BIG tahun 2018. Nah, itu masih sangat baru informasinya. Sehingga tahun itu sangat penting ya. Ini orang atau lembaga serta tahun pembuatannya itu adalah komponen peta yang penting berikutnya. Nah, setelah kita membahas komponen peta, semoga semuanya bisa paham ya. Nanti kalau ada yang tidak ngerti boleh bertanya. Kita akan bahas letak Indonesia. Letak geografis, letak astronomis, letak geologis, dan letak sosial budaya. Itu yang akan kita bahas. Letak geografis gitu dulu. Ini adalah letak berdasarkan kondisi nyata di lapangan atau di permukaan bumi ya. Secara nyata. Indonesia itu terletak antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Dan terletak juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, itu letak geografis secara umum Indonesia. Kemudian ada letak astronomis. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi. Ini berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Indonesia itu terletak di 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan.
dan 95 derajat bujur timur dan sampai 141 derajat bujur timur. Itu letak astronomis Indonesia. Kurang lebih penampakannya seperti ini. Ini letak geografis tadi. Terletak di antara benua Asia, nah ini di utara ini, utaranya Indonesia, atau tepatnya di barat laut Indonesia ya. Itu ada benua Asia. Terus di tenggaranya ada benua Australia. Jadi diapit dua benua dan dua samudra juga. Samudra Pasifik di timur sampai ke timur laut dan di arah selatan barat barat daya juga ya, itu Samudra Hindia. Kalau kalian sering dengar Samudra India atau Samudra Indonesia, itu salah namanya ya. Namanya adalah Samudra Hindia. Indian Ocean gitu kalau bahasa Inggrisnya. Ini Pacific Ocean. Ini letak posisi silang namanya. Keuntungannya apa? Ya, posisi silang ini menguntungkan Indonesia contohnya pada bidang ekonomi. Jadi kalau ada orang yang berdagang dari Tiongkok ini ya, bagian timur ini, dari Jepang, dari Korea, kalau mau ke India, Eropa, atau Timur Tengah, seperti Arab Saudi gitu, pasti lewat Indonesia. Misalnya jalurnya ke sini ya. Ini lewat wilayah Singapura ini juga, Selat Malaka, nah baru ke Samudra Hindia. Gitu biasanya. Jadi posisi ini sangat menguntungkan. Begitu juga Australia kalau pengen ke Asia gitu harus lewat Indonesia juga. Itu contoh ya. Selain transit laut, ini juga transit pelabuhan, transit bandara juga banyak. Dari segi transportasi udara ya, Indonesia juga salah satu tempat untuk transit karena letaknya sangat strategis. Orang dari Amerika misalnya atau dari Hawaii gitu mau ke Timur Tengah pasti biasanya transitnya di Indonesia dulu, baru ke Timur Tengah. Nah, ini posisi silang ya. Artinya menguntungkan secara geografis. Ada juga permasalahan bahwa isu adanya nanti katanya di Thailand ini akan dibuatkan terusan. Ya, terusan atau istilahnya mengeruk daratan sehingga terhubung lautnya. Nah, itu memungkinkan Indonesia dan Malaysia sampai ke Singapura itu tidak mendapatkan apa namanya? Tidak ada yang transit lagi. Nah, makanya itu akan masih menjadi perdebatan. Kita bahas nanti itu ya. Kemudian letak astronomis tadi, nah ini saya bilang tadi. Ya, ini artinya batas utara, ini kan garis lintang, ini khatulistiwa ya, yang putus-putus kecil ini. Warnanya apa ini? Ungu apa biru ini? Ini garis khatulistiwa. Indonesia kan dilintasi garis khatulistiwa, walaupun itu garis hayal ya. Ingat, garis khatulistiwa, lintang dan bujur itu garis hayal. Cuma ada di peta saja. Kalau di kenyataannya tidak ada garis. Siapa yang mau garis bumi itu gede sekali. Ini hanya garis khayal. 6 derajat lintang utara. Nah ini. Kalau sudah L lintang, pasti yang melintang. B, BT, BB gitu. BB itu artinya bujur barat, BT itu bujur timur. Indonesia ada di bujur timur. Nih ya. 6 derajat lintang utara berarti ke utara dari 0 ini. Ya, berarti batas utara Indonesia ada di 6 derajat lintang utara. Batas selatannya ada di 11 derajat lintang selatan. Batas baratnya di 95 derajat bujur timur dan batas timurnya di 141 derajat bujur timur. Inilah wilayah Indonesia. Itu maksudnya secara astronomis. Semoga bisa dipahami ya. Kalau kalian pakai peta, contohnya Google Maps ya, kalau berbasis bahasa Inggris, biasanya ini akan menjadi 6 derajat N gitu biasanya. N itu artinya north, jadi lintang utara. Terus yang selatan itu jadi S saja dia, south, selatan. Itu contohnya kalau menggunakan bahasa Inggris ya. Kalau bujur timur juga biasanya berubah dia.
eh, E gitu jadinya dia. 141 derajat E gitu. E itu mewakili east gitu, berarti bujur timur dia. Itu cara membaca peta kalau menggunakan bahasa Inggris, biasanya di HP kalian ada yang seperti itu. Nah, inilah letak astronomis dan letak geografis Indonesia. Kemudian ada letak geologis. Ini kalau letak geologis Indonesia itu pertemuan 3 lempeng. Lempeng itu apa? Lempeng itu adalah bagian dari kerak bumi yang bisa bergerak ya. Ya itulah yang pergerakannya itu yang menyebabkan gempa bumi. Nah, Indonesia ini kan terdiri dari atau tempat pertemuan 3 lempeng. Lempeng Eurasia namanya, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia. Makanya kalau selama tinggal di Indonesia, pasti pernah merasakan gempa. Walaupun kecil ya. Semoga tidak ada gempa besar lagi. Ketiga lempeng ini berdampak pada banyaknya gunung api di Indonesia. Dampak positif gunung api adalah kesuburan terhadap tanah atau lingkungan yang ada di sekitarnya dan kaya akan sumber daya mineral. Itu keuntungan dari letak geologis Indonesia. Sehingga tidak heran wilayah Indonesia termasuk daerah yang subur semuanya ya. Jadi kita harus bangga itu dan mampu memanfaatkan anugerah yang diberikan tersebut. Kemudian letak sosial budaya. Ini Indonesia ini katanya terletak antara budaya Asia ya dan budaya Eropa. Budaya Asia, nah ini ada di benua Asia sendiri. Budaya Eropa diwakili oleh benua Australia. Karena Australia ya memang ada hubungan erat dengan Inggris ya yang ada di Eropa, budaya barat. Sehingga terletak antara budaya Asia dan budaya barat khususnya di Eropa. Itu letak sosial budaya. Sehingga tidak salah di Indonesia itu banyak terdapat kebudayaan. Kan beragam budaya gitu. Itu dari segi letak Indonesia. Nah, sekarang batas wilayah Indonesia. Ini harus tahu ya, apalagi kalian yang punya cita-cita jadi apa namanya? Petinggi negara, misalnya jadi menteri gitu. Terus ada yang mau jadi TNI misalnya. Nah, ini harus tahu batas-batas wilayah Indonesia. Kita punya batas darat dan punya batas laut. Memang sebagian besar adalah batas laut. Ini misalnya, di sebelah utara, nah ini di bukunya sudah ada semua ya. Kalau kita lihat di peta seperti ini. Sebelah utara ada Selat Makassar. Nah, ini berdasarkan langsung dengan Singapura dan Malaysia. Malaysia yang bagian barat ya. Laut Cina Selatan, kemudian Laut Sulawesi di sini, ada Laut Filipina dan Samudra Pasifik di utaranya Papua ya. Di sebelah selatan, nah ini ada Laut Arafuru, Laut Timor, dan Samudra Hindia sampai ke bagian barat. Wilayah Indonesia juga ada yang berbatasan langsung secara di daratan ya dengan negara lainnya. Di Kalimantan misalnya, kita berbatasan dengan Malaysia. Kalau di Pulau Timor, kita berbatasan dengan Timor Leste. Walaupun dulu memang jadi satu dengan Indonesia ya. Di sebelah timur, nah, kita berbatasan dengan Papua New Guinea. Itu batas darat dan batas laut dari Indonesia. Lengkapnya sudah ada di buku kalian masing-masing. Nah, ini luas Indonesia sekarang. Bisa enggak ngitung luas? Nah, silakan pelajari matematikanya lagi. Dari peta pun kita bisa menghitung luas. Tapi tidak saya bahas sekarang ya. Luas daratan Indonesia. Nah, ini sumbernya adalah Badan Informasi Geospasial. Kalau nanti kalian mendapatkan sumber lain, itu memang beda-beda angkanya. Tapi tidak terlalu jauh bedanya. Kalau sampai beda jauh, berarti itu mungkin perlu dipertanyakan. Benar nggak dia mengukur dengan sebenarnya?
Menurut Badan Informasi Geospasial, ini kita bisa percaya ya datanya. Luas daratan Indonesia adalah 1.922.570 kilometer persegi. Semoga semuanya bisa baca yang seperti ini ya. Dulu pengalaman saya banyak yang tidak bisa baca ini. Nah, ini terdiri dari 17.504 pulau. Banyak ya. Tapi menurut data dari BIG, 13.466 pulau itu yang sudah diberi nama. Sisanya, ya mungkin kita lagi berapa ini ya? 4 ribuan mungkin. Itu belum punya nama. Jadi masih banyak pulau yang belum isi nama di Indonesia. Silahkan nanti bagaimana caranya memberikan nama pada sebuah pulau. Ya mungkin kalian sebagai generasi penerus bisa melakukan itu di kemudian hari ya. Ini adalah luas daratannya. Sedangkan luas perairan, nah ini pasti lebih luas. Kalau ada yang membuat luas daratan Indonesia lebih luas dari perairannya, itu pasti salah. Yang ada adalah sebaliknya. Luas perairan lebih luas daripada daratannya. Luas perairan Indonesia mencapai 3.257.483 kilometer persegi. Ini memiliki garis pantai yang termasuk garis pantai terpanjang di dunia ya, mencapai 99.030 kilometer. Bangga ya dengan luas daratan dan perairan seperti ini. Kita harus mampu memanage atau manajemen negara ini dengan baik. Ya, apapun yang kalian cari ada di Indonesia. Seharusnya kita sudah menjadi negara yang sangat maju ya, walaupun sekarang masih dalam tahap proses dan bahkan ada informasi Amerika sudah menganggap kita sebagai negara maju. Semoga semua negara menganggap seperti itu dan memang kenyataannya kita benar-benar memenuhi standar negara maju ya. Ini luas daratan dan perairan. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi kalau ada pertanyaan silahkan boleh bertanya langsung dengan saya. Sekian apa yang dapat saya sampaikan dan terima kasih.